Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafinada Kusumawardeni dengan NIM D11-2020-03042, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan PIGIS dalam pembuatan peta digital yang memuat informasi kesehatan, khususnya kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka PIGIS-nya terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita new empathy project. Sebelum mau melanjutkan proyek yang kita buat, kita input gambar petanya terlebih dahulu. Menggunakan layer, add vector layer. Kemudian vektor dataset kita cari di folder. Kita input peta Kecamatan Semarang Timur SHP. Klik open, lalu klik add, close. Setelah di close akan muncul peta Kecamatan Semarang Timur. Setelah itu kita klik open atribut tabel. Nah, di sini ada kelurahan. Kemudian karena kita akan membuat peta sebaran kepadatan penduduk pada kasus DBD, berarti data yang dibutuhkan yaitu jumlah penduduknya, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di Semarang Timur. Dan tidak lupa dengan kasus data DBD-nya. Caranya, klik new field. Pertama, kita akan masukkan data jumlah penduduk, khususnya untuk laki-laki dan yang perempuan. Menggunakan tipe whole number, menggunakan whole number, kemudian diklik. Kemudian kita input secara manual, dan data yang kita peroleh yaitu dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Untuk yang jumlah laki-laki budangan yaitu ada 3. Nah, setelah semuanya diinput menggunakan sumber data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, selanjutnya kita input data jumlah perempuannya. Caranya sama, klik new file, kemudian isi namanya. Gunakan tipe yang sama. Kemudian masukkan datanya satu-satu per kelurahan.
Setelah semuanya diinput, jumlah laki-laki dan perempuan, saatnya kita mencari jumlah penduduknya dengan cara klik open file calculator, kemudian output file name-nya jumlah penduduk. Menggunakan roll number, kemudian klik file and kemudian masukkan jumlah laki-laki ditambah dengan jumlah perempuan. Kemudian setelah itu diklik OK. Dapat kita lihat bahwa jumlah penduduknya dapat keluar. Dan berikut hasilnya. Setelah jumlah penduduk diketahui, kita input luas wilayah perkelurahannya. Dan data tersebut juga dapat dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Caranya sama, klik New File, luas wilayah. Nah, sama, kemudian diklik OK. Kemudian setelah jumlah penduduk, setelah menghitung jumlah penduduk, dilanjut dengan menginput data luas wilayah. Gunakan tipe desimal, number atau real. Kemudian klik OK. Data luas wilayahnya saya juga ambil dari sumbernya Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Semua sudah terinput menggunakan data desimal. Kemudian kita akan mencari kepadatan penduduk dengan cara jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah per kecamatan. Caranya sama, menggunakan open file calculator. Output file name-nya kepadatan. Menggunakan tipe decimal number karena luas wilayahnya menggunakan decimal number. Kemudian dibagi dengan luas wilayah. Setelah itu diklik OK. Kemudian kepadatan akan muncul hasilnya. Setelah semua data terinput, akan melanjutkan dengan join tabel untuk kasus DBD-nya. Caranya, klik layer, kemudian klik add layer, kemudian klik add spreadsheet layer. Untuk itu browser, masukkan filenya, rekap kasus DBD. Karena saya menggunakan peta Semarang Timur, sheet-nya diganti untuk Semarang Timur. Kemudian klik header at first line,
dan end of file detection. Kemudian untuk nomor menggunakan integer dan jumlah kasus DBD-nya juga menggunakan integer. Setelah selesai, diklik OK. Kemudian buka di Open Attribute. Kan belum ada nih, jadi kita save terlebih dahulu dengan cara klik Properties dan klik Joins, tanda plus, diklik, kemudian ini join layar menggunakan rekap kasus DBD Semarang Timur. Untuk join field-nya menggunakan nama kelurahan, target field-nya juga menggunakan kelurahan. Kemudian klik join fields, karena nama kelurahan sudah dimasukkan di sini, kemudian kita masukkan jumlah kasus DBD-nya saja. Dan untuk custom field name-nya kita ganti kasus DBD. Klik OK, apply, OK. Kemudian kita buka Open Attribute-nya. Nah, di sini sudah ada DBD jumlah kasus. Jika ingin tersimpan secara permanen, kita bisa menggunakan cara klik kanan Kecamatan Semarang Timurnya, kemudian klik Export, kemudian klik Save Feature As, dan file name-nya. Kita menggunakan data kasus DBD yang tadi, kemudian bisa data kasus, betul, kemudian diklik OK. Klik OK. Kita buka Open Attribute-nya. Seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan join tabel, hasil, kemudian kita boleh tambahkan warna pada peta tersebut untuk mengetahui jumlah atau kepadatan penduduk di setiap kelurahan tersebut dengan cara klik Properties, kemudian kita klik label, pilih single label. Ini menggunakan filenya kelurahan dan apply, klik OK. Nah, akan muncul kelurahan di Kecamatan Semarang Timur, yaitu ada 10. Kemudian untuk pewarnaan juga bisa. Caranya, peta Kecamatan Semarang Timurnya diklik kanan, klik Properties, kemudian kita pilih simbologi. Karena kita mau mengkategorikan setiap kelurahan, berarti simbol-simbolnya diganti dengan kategoris. Kemudian filenya kita menggunakan kelurahan. Klik classify, kemudian akan muncul di setiap kelurahannya. Untuk pewarnaannya, saya memilih warna merah. Setelah itu, setelah pewarna kategori sudah diklik classify, sudah, color rhyme sudah, kita akan klik apply, kemudian di OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebentar, kok opportunity-nya? Sebentar.
Nah, ini opacity-nya kita fullkan saja. Dan diklik apply. Oke, nah warnanya akan seperti ini. Karena ini menggunakan kelurahan, jadi ini warnanya berdasarkan jumlah penduduknya setiap kelurahan. Semakin gelap warnanya berarti penduduknya semakin banyak atau padat. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat atau melakukan styling pada peta karena kita akan menggunakan fokusnya pada persebaran kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur. Jadi saya ingin labelnya menggunakan kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur. Nah, seperti ini. Kemudian caranya untuk styling peta sebaran kepadatan penduduk kasus DBD di Semarang dan kepadatan penduduk pada kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur dengan cara klik project, kemudian new print layout, kemudian disimpan dengan nama peta sebaran. Kemudian disimpan dengan peta kepadatan penduduk kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur. Dan klik OK. Setelah diklik OK, akan muncul template seperti ini. Kemudian untuk memasukkan gambar petanya dengan cara klik Add Map. Ditarik ukurannya sesuai dengan selera. Kemudian gambar petanya akan muncul. Seperti ini. Kemudian boleh ditambahkan dengan judul peta dengan cara klik label. Untuk judulnya sendiri, peta sebaran kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Timur pada kasus DBD. Bisa diedit dengan mengganti jenis font, ukuran font, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Bisa ditaruh di tengah atau di rata kiri, rata kanan kiri. Kemudian letaknya juga bisa di atas, di tengah, atau di bawah. Jenis
Hurufnya juga bisa diganti. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya dapat menambahkan legenda atau add legend. Karena di sini sudah ada data kasus DBD, maka saya akan menambahkan peta Kecamatan Semarang Timur. Klik auto update, dapat dihapus. Seperti ini. Ini boleh diletakkan sebelah kanan maupun sebelah kiri sini. Kemudian selanjutnya dapat menambahkan gambar untuk arah mata angin atau logo yang lainnya dengan cara add picture. Kita letakkan di sini. Kemudian kita cari logo yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, bisa diatur size-nya dan tempatnya. Seperti ini. Kemudian untuk menambahkan foto yang dari file kita juga bisa dengan cara add picture tadi, kemudian kita tambahkan di situ, kita klik raster image. Browser, tempatnya di mana, kita cari, ada logo Kota Semarang, dan open, nah akan muncul petanya. Bisa diperbesar. Kemudian untuk penambahan informasi dapat ditambahkan dengan tabel atributnya kita tadi dengan cara add atribut tabel. Nah, bisa menggunakan layar peta Kecamatan Semarang Timur atau rekapnya kasus DBD saja, atau data kasus DBD juga bisa. Kita letakkan di
Letakkan di sebelah sini. Kemudian dapat ditambahkan sumber data yang kita ambil juga bisa dengan cara klik add label. Sumbernya kita dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Seperti ini. Petanya ditaruh di samping sini. Sumbernya di sini. Ini dikecilin lagi dikit.
jika sudah selesai styling peta subvarian pada kasus DBD, dapat disimpan dengan bentuk foto atau JPG dengan cara layout, klik export as image, kemudian dapat disimpan di kemudian klik save. Nah, kita lihat untuk bentuk fotonya. Jika sudah tersimpan dengan bentuk JPG atau bentuk foto filenya, maka penjelasan saya mengenai pembuatan meta digital yang memuat informasi kesehatan khususnya pada kasus DBD di Kecamatan Semarang Timur sudah selesai. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.